Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah Tuhan yang berkenan menjumpai kami untuk menuntun kami. Karena itu bukalah hati dan pikiran kami teranglah dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan membaca Alkitab firman Tuhan dari Esra pasal 8 ayat 29 sampai ayat yang ke-30 firman Tuhan. Rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kerjakan untuk Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai bacaan Alkitab kita tadi, Esra merasa bertanggung jawab atas pemberian raja dan orang-orang Israel di Babel yang sedang dibawanya itu. Ia ingin agar pemberian itu sampai pada tujuannya dengan baik, yakni ke rumah Tuhan di Yerusalem. Maka Esra meminta orang tertentu yang memang bertugas untuk itu, yakni para imam dan orang-orang Lewi, menjaganya dengan baik. Dengan penugasan pada orang yang bertanggung jawab seperti itu, maka akan terjamin sampai ke tujuannya. Memang Esra juga sangat menghargai bait Allah dan para pekerja di bait Allah itu. Ia selalu berusaha agar orang yang pantas, yang tepatlah, atau yang sesuailah yang bertugas di sana, yakni para imam dan orang-orang Lewi. Diceritakan bahwa ketika di awal perjalanan mereka, dalam rombongan tak ditemui orang-orang Lewi. Maka saat akan melanjutkan perjalanan, Esra meminta agar didatangkan orang-orang Lewi untuk menyertai mereka dalam perjalanan. Termasuk untuk mengawasi dan menjaga atau merawat barang-barang untuk perlengkapan di rumah Tuhan itu. Esra tak ingin ada kesalahan karena menempatkan orang yang tidak tepat di tempatnya, maka dia berusaha mencari orang yang tepat itu. Esra ingin agar setiap orang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, agar terlaksana dengan baik, efisien, dan efektif, serta mencapai sasarannya. Maka hanya para imam dan orang-orang Lewi yang dipercayakan menjaga dan merawat segala pemberian raja dan orang Israel dari Babel itu untuk sumbangan ke rumah Tuhan di Yerusalem. Ia juga sangat yakin bahwa bila mereka yang menjaganya, maka akan melakukannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Karena memang untuk itu mereka dipanggil. Itu adalah bagian dari tugas mereka sebagai petugas di bait Allah. Semua itu juga karena Esra sangat menghormati Tuhan, sehingga tidak boleh sembarangan melayani Tuhan. Para petugas yang akan menjalankan tugasnya harus sesuai dengan keahlian, kemampuan, atau bagiannya. Jika saja Esra merasa bahwa tak apa-apa dan siapa saja boleh, yang penting sampai ke Yerusalem, maka Esra tak akan perlu menghubungi Ido untuk membantu mengirimkan atau mengutus orang-orang Lewi menemani mereka dalam menjaga dan merawat harta milik Tuhan itu. Esra ingin agar semuanya sesuai, tak boleh sembarangan. Tujuan harus tercapai sesuai prosedur, proses yang akan dilalui. Bukan yang penting sampai, tapi harus sampai dengan baik dan tepat sesuai yang diharapkan. Memang benar juga bahwa bila kita melaksanakan tugas sesuai keahlian dan kemampuan kita, apalagi dipercaya sepenuhnya, maka kita akan berjuang dengan baik,
agar terlaksana sesuai penugasan yang kita terima. Kita juga bangga bila sesuatu dipercayakan kepada kita. Itu juga akan mendorong kita bertanggung jawab melaksanakannya. Sebaliknya, bila kita ditugaskan tak sesuai kemampuan dan keahlian kita, apalagi itu membuat kita selalu merasa diawasi, yang membuat kita takut, tak bebas dan tak enak diri, maka kita juga merasa berat dan merasa serba salah menjalankannya. Nah, saudara-saudaraku, kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, banyak kita yang bekerja hanya karena memanfaatkan kesempatan yang ada dan tersedia. Bukan karena sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita. Kita juga sering bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Pekerjaan yang sebenarnya dipercayakan kepada orang lain, kita kerjakan. Sedangkan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita, tidak kita laksanakan dengan baik. Kita sering menyalahkan orang lain yang kita duga salah bekerja, salah mengerjakan. Sementara pekerjaan kita sendiri, tak juga kita kerjakan dengan baik. Kita menuntut orang lain mengerjakan tugasnya dengan baik, tetapi kita juga tak mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Mengapa begitu? Mungkin karena tadi kita tidak menyukai pekerjaan kita, sebab kita mengerjakan itu karena tak mendapatkan pekerjaan atau karena itu yang ada yang kita dapatkan. Kita tidak begitu mencintai pekerjaan kita karena kita juga tidak menyenangi itu. Karena itu kita kerjakan secara serampangan. Memang serba salah juga. Bila kita cari yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita, maka sering kita tak temukan. Apakah karena itu kita tidak boleh bekerja? Padahal dengan bekerja, kita mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita, upah kita. Karena itu kita kerjakan saja, walaupun tak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi sekiranya pekerjaan yang kita kerjakan sesuai keahlian dan kemampuan kita, maka kita akan senang mengerjakannya. Dan akan lebih berhasil bila dibanding dengan yang tidak kita senangi. Tetapi apa boleh buat? Ya kita kerjakan sajalah. Apa yang dapat kita kerjakan. Selesai. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mengatasi semuanya ini? Ada satu hal yang penting, yaitu kita senangilah dan kita cintailah yang kita kerjakan. Kalau kita senang mengerjakan apa yang kita kerjakan, maka itu akan mendorong kita mencapai hasil yang terbaik. Jadi, kita perlu selalu mencintai dan menyenangi apa saja pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Bila kita mencintai pekerjaan itu, maka kita juga akan berusaha agar pekerjaan itu dapat kita kerjakan dengan baik. Bila sebelumnya kita tidak bisa atau belum mahir, maka kita akan selalu berusaha, selalu belajar dan belajar memperlengkapi diri untuk meningkatkan kemampuan kita. Sehingga akhirnya kita bisa, akhirnya kita mahir mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan itu. Selain itu, kita harus yakin, Tuhanlah yang menugaskan setiap orang untuk bekerja di dunia ini. Siapapun hanya karena perkenan Tuhan sehingga menempatkan dia dalam pekerjaan itu. Maka bila kita yakin bahwa Tuhan memang yang menugaskan kita mengerjakan pekerjaan yang ada di dunia ini, di mana kita berada, maka kita yakin bahwa Tuhan itu akan memampukan kita mengerjakannya dengan baik. Kita juga akan meningkatkan kemampuan kita dan selalu berusaha mengerjakannya dengan baik karena kita melakukan itu sebagai bakti kita untuk Tuhan. Bila itu kita lakukan untuk Tuhan, maka kita harus berusaha melakukannya dengan sebaik-baik, dengan sangat baik. Sebab kita harus mempersembahkan yang terbaik. Kita harus memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Maka mari kita bekerja dengan keyakinan bahwa Tuhan yang menugaskan kita. Apapun pekerjaan kita, Tuhan yang menugaskan kita. Mari kita yakin bahwa Tuhan itu juga akan menolong dan memampukan kita mengerjakan pekerjaan itu. Mari kita terus melakukannya sebagai bagian dari pelayanan kita bagi Dia. Sebab apa yang kita kerjakan memang akan kita pertanggungjawabkan kepada Dia. Bila kita bekerja dengan baik, maka Tuhan itu juga
akan memberikan kebahagiaan dan sukacita bagi kita dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kerjakanlah segala sesuatu hanya untuk Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bimbing kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Dimanapun kami berada dan bekerja, karena Tuhan tugaskan. Sebab hanya karena perkenanan Tuhan, seseorang mengerjakan pekerjaannya, seseorang mendapatkan pekerjaan. Bimbing kami sadar, sehingga kami mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa untuk banyak orang yang mengeluh karena tidak mendapat pekerjaan, padahal sebenarnya ada. Kami berdoa juga untuk mereka yang selalu mengeluh dalam pekerjaannya, padahal Tuhan yang menugaskan. Biarlah kami semua sadar bahwa Tuhan yang menugaskan kami, sehingga kami persembahkan yang baik. Kami juga menyerahkan mereka yang asal-asalan bekerja, yang serampangan, yang mengerjakan hanya untuk kesenangannya sendiri, apalagi merugikan orang lain, bahkan membinasakan yang lain. Kiranya mereka sadar. Dan kiranya juga Tuhan selalu menolong setiap orang yang berusaha, berjuang melakukan yang baik, walau banyak hambatan dan tantangan, untuk mendapatkan pekerjaan yang tepat dan layak. Tuhan perlengkapi, supaya dengan itu juga mendapatkan upah dari Tuhan, sehingga memenuhi kebutuhannya sehari-hari untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu kami serahkan juga pemerintah kami, supaya selalu membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan-kesempatan yang bekerja, sehingga selalu ada pekerjaan untuk dikerjakan dengan baik, dan Tuhan dimuliakan. Tuhan juga pakai gereja, supaya tetap menjadi alat Tuhan membimbing umat-Mu, sehingga membina umat-Mu, sehingga umat-Mu selalu bekerja dengan baik, menjadi teladan bagi yang lain. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.